hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin taruh sebuah fondasi yang sederhana tentang kehidupan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, beberapa waktu yang lalu saya keluarkan leadership development process, bisa dikeluarkan di belakang saya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya keluarkan leadership development process. Ini adalah sebuah journey, sebuah proses pertumbuhan ketika seseorang bergabung di Gereja Mawar Syarot. Ya, mulai dari VIP sampai terus menjadi coach. Ini kalau diterusin ke sana jadi gembala, Bapak Ibu Saudara. Jadi gembala, jadi anak-anak visi, jadi orang-orang yang mungkin bekerja tapi satu visi dengan gereja dan bertumbuh bersama-sama di dalam sebuah gereja lokal. Ya, saya harap Anda familiar dengan gambar yang ada di belakang ini. Ya, beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang kepemimpinan. Saya cerita kepada Anda bahwa setiap orang itu bisa memimpin. Setiap orang bisa ditarik kapasitasnya, disiapkan oleh Tuhan untuk memimpin. Kepemimpinan bukan hanya sekedar tentang pelayanan di dalam gereja. Kepemimpinan adalah posisi kita untuk memilih sesuatu yang benar, menetapkan keputusan-keputusan pribadi dalam hidup kita, dan setelah kita melakukannya, kita bawa orang-orang di sekeliling kita untuk melakukan yang sama ke arah Kristus. Dan itulah garam dan terang yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Nah, inilah leadership development process yang ada dalam gereja ini. Saya berdoa Anda mengikutinya satu step demi satu step, satu step demi satu step. Kalau ada MSJ, buka MSJ langsung ikut Bapak Ibu Saudara. Ya, ikut join di sana, izinkan pertumbuhan Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, sudah antusias dengan ini? Amin. Nah, hari ini saya akan ngomong tentang pribadi kita. Gitu ya, kalau yang ini kemarin ngomong tentang leadership dan bagaimana berproses. Nah, hari ini saya berbicara tentang bagaimana Anda sendiri punya kesengajaan pribadi dengan Tuhan. Anda sendiri punya kesengajaan untuk bertumbuh mengalami Kristus bersama-sama, gitu ya. Filipi 2 ayat 12 dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku gak hadir. Jadi Paulus tuh ngomong gini, kalau kamu mau ngerjain keselamatan, jangan waktu ada aku. Jangan waktu diperintah-perintah. Jangan waktu sekedar disuruh-suruh dan didorong-dorong, dimotivasi untuk melakukan sesuatu yang benar. Tapi justru hidupkanlah hati untuk mengerjakan keselamatan itu dari dalam. Dari apa yang benih yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dengan sebuah kesengajaan. Jadi bukan dengan roh yang pasif. Bukan dengan roh yang mati. Bukan dengan roh yang tidak bergerak. Tapi dengan roh yang aktif. Dengan sebuah kesengajaan. Dengan sebuah kesadaran untuk bertumbuh. Dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Untuk bertumbuh ke step berikutnya bersama dengan Tuhan. Dan itulah kekristenan. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu datang karena kasih karunia. Bukan usaha kita. Jadi Anda diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena Anda lakukan ini dan lakukan itu, tapi Anda diselamatkan karena Yesus mengasihimu dan mengampunimu. Dan Anda memutuskan untuk percaya, maka sejak hari itu Anda menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, justru karena kita percaya, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan semuanya datang karena kasih karunia. Seharusnya dari hidup kita lahir sebuah kerelaan untuk datang kepada Tuhan. Lahir sebuah kerelaan untuk tumbuh ke arah Kristus. Lahir sebuah kerelaan untuk bertumbuh secara karakter, secara value, secara nilai, secara attitude untuk pergi di dalam kehendak Tuhan. Nah, di titik inilah Bapak Ibu Saudara, ada yang menjadi bagian Tuhan. Yaitu bagian Tuhan mengampuni, menyelamatkan dan menguduskan. Tapi ada yang menjadi bagian kita, yaitu bertumbuh dan mengerjakan keselamatan itu di dalam sebuah kesengajaan. Kenapa? Karena sesudah seseorang diselamatkan, Anda masih pulang ke rumah dan bekerja, bukan? Sesudah seseorang diselamatkan, Anda masih pulang ke rumah dan sometimes kita masih bertengkar dengan keluarga kita, bukan? Anda masih pulang ke pekerjaan Anda dan pekerjaan Anda gak selalu sama dengan apa yang Anda harapkan. Dan di situ kadang-kadang feeling kita bisa bad feeling dengan situasi yang ada, bukan? Artinya masih banyak area yang harus kita kelola. Masih banyak hal yang harus menang di dalam hidup kita. Masih banyak hal di mana kita ini masih bisa menjadi contoh atas semua hal yang kita bisa kerjakan bersama dengan Dia. Nah, ini adalah area yang penting Bapak Ibu Saudara. Karena itu Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, maka gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya apa? Artinya kita ini garam dunia. Sejak kita mengenal Tuhan, maka sejak hari itu kita garam dunia.
Tapi garam dunia ini diizinkan Tuhan untuk dibuang dan diinjak. Perhatikan, orang Kristen sama-sama Kristen, tapi surga pun mengizinkan orang Kristen dibuang dan diinjak. Kapan itu terjadi? Yaitu saat garamnya tidak lagi asin. Yaitu saat garamnya menjadi tawar. Walaupun dia Kristen, walaupun dia tahu Tuhan, tapi begitu dia tidak lagi asin, begitu dia menjadi garam yang tawar, maka dia menjadi orang-orang yang tahu tentang kasih karunia, tahu tentang keselamatan, tapi dia tidak membangun hidupnya di dalam kasih karunia. Tidak membangun keselamatan, mengerjakan keselamatan itu di dalam kasih karunia untuk ada dalam sebuah perubahan itu sendiri. Sehingga garamnya jadi tawar. Dan waktu garamnya jadi tawar, jangan heran. Orang Kristen justru jadi bahan candaan di luar. Orang Kristen justru jadi bahan omongan di luar. Orang Kristen justru jadi bahan hal-hal yang tidak benar di luar. Gereja-gereja justru jadi pembicaraan. Pendeta-pendeta justru jadi tempat pembicaraan. Keuangan gereja menjadi tempat guyonan buat orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kenapa? Karena kekristenan telah menjadi tawar. Dan hari ini kekristenan kita gak boleh jadi tawar. Katakan amin. Keselamatan yang Tuhan berikan harus kita kerjakan supaya asin kita ini tetap asin dan shining keluar, berkibar keluar, bukan untuk sebuah kesombongan, tapi untuk menceritakan ini loh, buah pengenalanku akan Tuhan adalah hidupku yang mengalami perubahan. Buah pengenalanku akan Tuhan adalah hidupku yang mengalami sebuah pertumbuhan di dalam Dia. Dan itulah sebuah proses Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah begini. Ya, satu sisi adalah bagian Tuhan. Tuhan memberikan kapasitas, kemampuan, otoritas, kasih karunia dan kekuatannya. Tapi di lain sisi, kalau berbicara tentang pertumbuhan dan proses mengerjakan keselamatan adalah tanggung jawab kita semua yang di tempat ini. Pertanyaannya adalah apakah di sana ada lahir kesengajaan? Apakah di sana punya keinginan untuk mengerti kasih karunia Tuhan dan dengan sengaja kita bertumbuh ke arah Kristus di dalam sebuah kesengajaan. Sehingga kekristenan kita sekali lagi bukan pasif, tapi kekristenan yang maju di dalam kasih karunia, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, gimana cara kita membangun? Dari titik mana kita memulai, Bapak Ibu Saudara? Nah, saya hari ini ada banyak sisi untuk kita bisa bicarakan, tapi hari ini saya ingin bicarakan satu hal, yaitu attitude. Katakan bersama saya attitude. Sikap hati atau sikap gitu ya. Sikap adalah bagian penting di dalam kehidupan. Sikap itu bukan sesuatu yang tampak di luar sebetulnya. Sikap adalah prinsip yang ada di hati seseorang. Yang tampak di luar itu hanya manifestasinya. Ya, yang tampak di luar, cara dia ngomong, cara dia membuat keputusan, cara dia melihat orang, cara dia melihat masalah, itu hanya manifestasi dari apa yang dia tanam di dalam. Dari apa yang menjadi nilai yang dia tanam di dalamnya. Bagaimana sikap dasar orang itu, maka disitulah dia akan bermanifestasi menjadi tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan. Tadi pagi saya sempat share, pernahkah Anda ketemu suatu ketika saya ketemu di Manado ya, di sebuah kota, di sebuah wilayah, di kawasan di sana, saya tanya, makan di sebuah tempat, saya tanya, Pak, boleh tahu nggak ini toiletnya di mana ya? Bapaknya jawabnya gini, toiletnya, oh ya, tuh, di sana tuh. Dia tunjuk pakai mulutnya, sudah, tuh, ya tuh, gitu Bapak Ibu. Saya lihat kok begini ya, modelnya. Saya pergi ke toilet, ya udah selesai sebagainya. Pernahkah Anda ketemu dengan sebuah situasi? Ya tadi pagi saya juga cerita, Anda lagi makan kehujanan, pergi ke warung bakso, gitu ya. Waktu di warung bakso, abang boleh pesan baksonya 2, gitu ya. Baksonya datang 2, lagi disiapin 2. Ketika baksonya lagi disiapin, ada orang yang selesai makan bakso tuh Bapak Ibu Saudara, taruh di meja situ, taruh piring sendoknya di sana. Terus abang baksonya ambil, setelah dia ambil, wah dia bingung gak ada sabun di situ, langsung dicelupin di bawah begini Bapak Ibu Saudara, langsung dikeluarin lagi, gelodak ini Saudara. Sendok garpunya juga, wah ada ini masuk celupin gitu, langsung keludak di sana, langsung diisi bakso lagi semuanya. Setelah itu waktu akan disajikan ke Anda, dikasih jempolnya ikut stempel di dalamnya, cet masuk di dalamnya, nih Pak keludak gitu Pak Isra. Nah ini adalah, kita bisa ketawa lihat ini, dan saya percaya tidak ada di tempat ini. Oke, Bapak itu bukan karena salah dia, karena dia belum ada di GMS saja gitu ya. Kalau dia sudah ada di GMS pasti gak akan terjadi gitu ya. Tapi maksud saya adalah yang Anda lihat kita bisa ketawain. Tetapi yang Anda lihat itu adalah manifestasi dari standar nilai yang ada di dalam. Ngerti ya? Dan konteksnya yang saya ceritakan adalah ngomong tentang keseharian di dalam pekerjaan.
Tapi sebetulnya hal yang sama juga bisa terjadi di tengah komunikasimu dengan suami istri. Hal yang sama juga bisa terjadi dengan caramu bekerja. Hal yang sama juga bisa terjadi dengan responmu melihat sebuah situasi untuk kita menangani banyak hal di dalam kehidupan kita. Yang tadi saya ceritakan kebetulan gambaran tentang aktivitas kerja sehari-hari yang tidak profesional. Tapi tahukah sesuatu yang tidak profesional yang tadi saya ceritakan, ternyata itu juga bisa terjadi dalam komunikasimu dalam suami istri. Komunikasimu di dalam menangani banyak area. Cara kita bekerja dan memutuskan banyak integritas kita di dalam memutuskan segala sesuatu. Karena semua yang keluar, semua yang manifestasi yang ada di luar, itu adalah buah standar attitude yang ada di hati seseorang. So, nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu ayo bangunlah yang di dalam. Jangan bangun yang di luar. Kalau Anda membangun yang di luar pasti capek. Ya, capek jadi orang baik 2 jam hanya sekedar untuk datang ke pesta nikah. Ya, capek banget pasti. Capek hanya sekedar untuk senyum ya 1-2 jam karena acara tertentu. Ya, setelah itu Anda pulang ke rumah menggerutu lagi, ngamuk-ngamuk lagi. Semua situasinya kembali dengan semua habit lamanya. Pasti kita akan jadi orang yang sangat capek. Kalau setiap hari harus siap-siap menyiapkan segala sesuatu untuk pakai topeng sekian jam ketemu dengan banyak orang. Pakai topeng sekian jam untuk ketemu dengan karyawan kita. Pakai topeng sekian jam untuk ketemu dengan orang-orang di sini. Tapi semuanya penuh dengan topeng. Begitu Anda pulang ke rumah lelah, capek sekali. Kenapa? Karena kita membangun apa yang tampak di luar. Kalau kita mau melihat manifestasinya itu bukan sekedar dibangun dari tampak yang luar. Tampak di luar kita. Maka bangunlah dari dalam. Bangun dari dalam. Ketika Anda membangunnya dari dalam, maka sesuatu akan tumbuh secara natural. Ketika Anda membangunnya dengan sehat dari dalam, maka Anda akan melihat bagaimana hidup Anda secara natural di dalam sebuah proses di mana Tuhan menyertai hidup Anda dan Anda pun juga berjuang ke arah sana. Maka berjalan dengan waktu, hidup kita akan berubah, komunikasi kita akan berubah, karakter kita akan berubah, satu dengan yang lain akan mengalami perubahan juga di dalam kehidupan kita karena kita bangun dari luar, dari dalam hidup kita. Hari ini sama juga dengan hidup kita. Saya rindu teman-teman GMS. Ya, jangan menjadi Kristen karena Anda datang ke hari Minggu. Tapi jadilah Christian life saat Anda punya kehidupan sehari-harimu dengan Tuhan. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kehadiran Anda di hari Minggu adalah tempat untuk sekali lagi diteguhkan bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Sekali lagi diteguhkan bahwa ada sesuatu yang dimana Anda sedang dikokohkan iman Anda. Sekali lagi diteguhkan, yaitu ada visi yang kita gerakkan bersama-sama demi kepentingan kerajaan Tuhan. Diteguhkan di sana. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya yang terjadi di rumah-rumah. Terjadi di pekerjaan, terjadi di keseharian kita. Mungkin kita gak sempurna di sana, tapi sekalipun kita gak sempurna, jangan pasif. Izinkan roh kita ini aktif. Izinkan kita sengaja membangun perubahan itu dengan sengaja. Izinkan attitude atau sikap hati yang ada di dalam dikembangkan dengan sengaja keluar. Ya dengan waktu, maka satu persatu karakter-karakter kita akan diubah Tuhan ke arah Kristus. Dan saya berdoa Anda nangkep apa yang saya maksudkan. Yuk sama-sama kita praktis. Setelah ibadah ini selesai, pulang ke rumah masing-masing. Pas akhir tahun, family time. Kita mungkin punya waktu 1-2 hari libur. Ayo sama-sama merenung. Pakai waktu untuk resolusi dan bangun sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Saya mau ajak Anda untuk melihat salah satu bagian firman Tuhan. Matius 7 ayat 16-20. Matius 7 ayat 16-20. Perhatikan kalimatnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Buah ara dari rumput duri? Kalimatnya clear Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab itu ngajarin kita. Kalau kamu mau kenal orang lain, ya bolehkah hari ini kata orang lain ditujukan ke diri kita sendiri? Kalau kau mau kenal dirimu sendiri itu siapa? Ya, maka cara lihatnya adalah dari buahnya lah. Kamu bisa kenal kondisi yang ada di dalam itu bagaimana. Terus dia kasih sebuah pertanyaan retorika. Apa mungkin ya orang petik buah anggur dari semak duri? Gak mungkin kan? Oke? Apa mungkin orang petik jeruk ya dari pohon kol gitu ya?
Atau Anda mau panen durian dari pohon kol, nggak mungkin kan? Gitu. Kurang lebih Alkitab tuh ngomong begini. Jadi cara tahunya adalah dari buahnya, kamu tarik ke belakang. Kau akan tahu pohonnya ditanam dengan benar atau tidak. Dari manifestasinya, Anda tarik ke belakang, kau akan tahu ini akarnya dirawat dengan sehat atau tidak. Saudara, itulah attitude. Jadi attitude itu bukan buahnya, tapi attitude itu bicara tentang akarnya. Ya, semua yang kelihatan itu cuma manifestasi yang kelihatan di luar kita. Lihat ayat yang ke-17. Demikianlah, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi clear Bapak Ibu. Kalau pohonnya baik, maka menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik, buahnya pasti juga nggak baik. Lihat ayat berikutnya. Nggak mungkin. Jadi clear ya, tidak mungkin jawabannya. Ya, nggak ada ragu-ragunya gitu ya. Nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak mungkin. Kalau pohonnya baik, ya pohonnya baik, orang mau nilai kayak apapun, kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Ya, jadi nggak perlu takut dengan pencitraan. Kalau pohonnya benar, buahnya pasti baik, gitu ya. Menghasilkan buah yang baik. Dan ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dengan kata nggak mungkin juga kita mau poles kayak apapun kalau dasar buahnya tidak pernah sehat. Dan kita mau poles pakai jeruk palsu, pakai anggur palsu, pakai durian palsu gitu ya. Dipasang, dicantol-cantol di sana. Sekian waktu kelihatan indah, tapi pada akhirnya tetap orang akan tahu bahwa itu anggur palsu. Orang tetap akan tahu bahwa itu durian palsu. Orang akan tahu bahwa itu adalah jeruk palsu, Bapak Ibu Saudara. Jadi poinnya yang harus kita bangun itu bukan buahnya dulu. Tapi poin yang harus kita bangun adalah akar dan pohonnya. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama, area ini penting. Kita ini hidup sebagai makhluk sosial. Apalagi di era media sosial Bapak Ibu Saudara. Percayalah media sosial itu selalu menampilkan 30% dari yang sesungguhnya. Ya lebih baik daripada yang sesungguhnya gitu ya. Dan media sosial gak mungkin menceritakan segala sesuatu yang bobrok tentang dirimu sendiri. Ya by the way ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya jangan curhat di media sosial. Jangan cita-cita suaminya, suamiku nih memang begini di media sosial. Ya, ngata-ngatain orang di media sosial. Udah, bukan zaman kita. Bapak Ibu Saudara, nggak gitu caranya. Ada cara yang lebih bijaksana untuk kita melakukannya. Katakan amin. Gitu ya. Nah, tapi dari situlah kita nggak sedang membangun pencitraan atau media sosialnya semata-mata. Ya, kita nggak sekedar membangun casingnya, tapi bangun dari dalam. Bangun dari pohonnya. Ketika Anda membangun dari pohonnya, maka manifestasinya yang keluar adalah manifestasi yang luar biasa. Ya, tapi untuk hari ini, izinkan Tuhan itu mengoreksi hidup kita. Izinkan Tuhan, izinkan diri kita sendiri membuka diri dan melihat, aku ini manifestasiku itu baik atau buruk. Nah, manifestasi yang baik atau manifestasi yang buruk itu adalah tanda bahwa kita membangun di dalam dengan benar atau tanda kita membangun di dalam dengan kacamata yang salah. Nanti saya akan ceritakan Bapak Ibu Saudara. Jadi coba lihat manifestasinya. Ya, hari ini Anda manifestasinya apa? Manifestasinya apakah kita menjadi orang yang emosional, marah-marah, maki-maki, gak bisa mengontrol segala sesuatu tabrak sana tabrak sini, semua orang salah di mata kita gitu ya. Atau manifestasinya justru Anda bisa melihat ada buah-buah, sikap-sikap yang keluar dengan kacamata yang benar, respon yang benar. Nah, disitulah ya mungkin kita bisa berkata, wah aku orangnya gak gitu kok, maksudku bukan begitu, ini itu dan sebagainya. Tapi di titik itu sebenarnya menceritakan sebagai warning Bapak Ibu Saudara. Bahwa ada sesuatu yang di dalam yang harus dibenerin. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara, saya ini orangnya emosional. Meledak-ledak. Dan saya kalau menetapkan sesuatu nggak tercapai karena human error, saya bisa ngamuk saudara. Saya bisa marah, ngeledak-ledak seolah-olah tim saya itu yang ciptaan Tuhan hanya saya gitu. Kurang lebih begitu. Yang lain itu bukan ciptaan Tuhan. Saya tipikalnya begitu. Ya ada satu masa dalam pertumbuhan di mana saya tahu, kok begini ya? Kok manifestasi keluarnya begini?
Akhirnya saya berdoa dengan Tuhan, saya berjuang, saya keluar dari titik itu berjalan dengan waktu. Apakah sempurna? Enggak sempurna Bapak Ibu, berjuang sekian waktu meledak lagi, berjuang sekian waktu meledak lagi. Tapi makin kemari saya tahu makin bertumbuh. Makin panjang, makin lama, makin dewasa, makin tenang di dalam respon. Karena sebuah kesadaran bahwa manifestasi yang keluar dari tindakan-tindakanku ini ada sesuatu yang harus dibenahi di dalam. Dan saya belajar fokus untuk membangun yang di dalam. Ya, belum sempurna, tapi kita terus menuju ke arah kesempurnaan. Di titik inilah seseorang mengerjakan keselamatan. Di titik inilah seseorang bertumbuh dengan Tuhan. Di titik inilah Anda menyadari ada kelemahan-kelemahan, ada sisi-sisi tertentu di mana Anda harus menang di tempat itu. Dan demi itu Anda berjuang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, berprogres ke arah Kristus. Dan berjalan dengan waktu kita mengerjakan keselamatan kita dengan kacamata yang berbeda. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara. Area ini adalah area yang penting. Kenapa? Karena attitude atau sikap itu ada di ruangan free will. Jadi attitude dan sikap itu ada di ruangan free will. Bukan di dalam ruangannya Tuhan. Ruangan Tuhan adalah memberikan kekuatan. Ruangannya Tuhan adalah memberikan kuasa untuk kita berubah. Ruangannya Tuhan adalah menyertai dan memberikan kasih karunia untuk menanggung segala perkara. Tetapi keputusan untuk berubah, keputusan untuk punya attitude yang benar, keputusan untuk membangun pohonnya dengan sehat, gak bisa di tangan Tuhan, harus di tangan kita. Karena itu Amsal berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di sanalah dimulai terpancarnya kehidupan. Siapa yang jaga? Yang jaga adalah diri kita. Tuhan nggak ngomong aku yang jaga hati, ya nanti kamu yang waspada. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh jelas ngomong kamu yang jaga hati. Karena kalau kamu bisa jaga hati, aku akan kasih karunia-Nya. Aku akan kasih tuntunannya. Aku akan kasih kekuatan untuk kamu melewati setiap zona-zona yang sulit dalam hidupmu. Tapi tugasmu, kamu yang jaga hati. Kamu yang membangun nilai. Kamu yang bangun attitude-nya dengan benar. Nanti aku akan backup di dalam kamu untuk mengubah dan memberikan kekuatan. Dan keputusan untuk menjaga hati, keputusan untuk melakukan ini semua, surga pun tidak bisa melakukannya untuk Anda. Kitalah yang harus memutuskan untuk melakukannya. Kitalah yang harus memutuskan untuk maju dan melakukannya bersama-sama dengan surga untuk membawa sebuah perubahan di dalam hidup kita. Hari ini kita ada di akhir tahun Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Anda mulai punya resolusi dengan dirimu sendiri. Apa yang terjadi di tahun-tahun ini ya Anda perlu berubah. Area-area mana yang manifestasinya masih kelihatan ada akar yang salah di hati kita. Area-area mana saja yang manifestasinya itu masih kelihatan ada nilai yang harus digeser cara berpikirnya di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama temukan itu dan kita mengalami praktek perubahan hidup dari waktu ke waktu bersama dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya sekali lagi katakan amin. Pertanyaannya adalah attitude apa yang saya mau tabur hari ini. Ada banyak nilai, ada banyak attitude yang harus dibangun. Tapi saya kepingin taruh 4 karakter dasar. Ya, 4 karakter dasar yang praktis. Yang saya harap waktu Anda pulang Anda mengingatnya. Dan terus menggulirkannya. Bukan dari luar. Bukan dari tampak luar. Tampak luar itu mengikuti Bapak Ibu Saudara. Ya, tampak luar itu mengikuti. Tetapi mulailah dari apa yang kau bangun dari dalam. 4 attitude yang sederhana. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kerendahan hati. Sederhana bukan? Kerendahan hati. Tuhan, saya masih ingat khotbah saya berapa minggu yang lalu. Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, barang siapa ingin jadi besar, maka mulailah dari pelayan. Barang siapa ingin jadi yang pertama, maka mulailah dengan menjadi hamba, kata Alkitab. Jadi Tuhan izinkan gak untuk kita jadi besar? Tuhan izinkan sekali lagi. Tuhan izinkan umatnya jadi besar. Jadi jangan ragu punya mimpi yang besar. Gak salah Anda punya ekspektasi yang heran, yang luar biasa bersama dengan Tuhan.
Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nggak salah Anda bercita-cita agar anak-anakmu dipakai Tuhan setinggi langit. Nggak salah. Minimal meleset langit, turun di bawahnya masih di awan-awan. Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Nggak dapat Mars ya dapat bulan. Gitu ya. Tapi nggak salah kita punya mimpi untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena Tuhan mendesain Anda kepala, bukan jadi ekor, jadi garam dan terang. Dan bukan menjadi orang-orang yang terangnya ditaruh di kolong meja. Bukan. Tuhan izinkan kita jadi besar. Tapi untuk jadi besar bukan karena jabatan. Bukan karena injak pundak orang lain untuk melompat. Bukan dengan cara yang kotor. Bukan dengan cara yang memaksakan berbagai macam situasi hanya supaya kita ini lebih ke branding dan sebagainya. Bukan itu. Tuhan ngajari sesuatu yang sederhana. Mulainya dari mana? Mulailah dari pelayan. Mulailah dengan hati yang melayani. Mulailah menjadi hamba. Ini bicara tentang karakter apa sih? Satu karakter yang sederhana, yaitu kerendahan hati. Seseorang yang membangun satu karakter kerendahan hati ini, maka manifestasinya yang keluar itu ke banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya cuma satu aja karakter. Satu karakter. Tapi manifestasinya keluar banyak Bapak Ibu Saudara. Manifestasinya keluar. Dan seseorang tanda bahwa seseorang sedang berproses dalam kerendahan hati atau tidak, itu tandanya apa sih? Tandanya adalah di hatinya muncul sebuah keinginan untuk belajar melayani. Itu tanda, saudara. Saya nggak ngomong tentang pelayanan gereja, Pak. Ini bukan tentang pelayanan gereja, sekalipun itu di dalamnya. Tapi seseorang yang kerendahan hatinya tumbuh ke arah benar, di hati nuraninya, di dalam kecenderungannya, dia punya keinginan untuk belajar melayani. Coba ini cek di hati Anda. Bukan hanya tentang gereja, di gereja pun juga demikian tentunya. Tapi juga di rumah Anda. Ketika Anda di rumah, di saat semua lagi sibuk ini itu lakukan segala sesuatu. Muncul gak hati yang, aku mau tolong istriku deh. Aku mau lakukan ini untuk suamiku. Aku mau lakukan ini demi anakku begini. Aku terbeban untuk keluarga ini kita bangun begini. Tiba-tiba di hati kita ada keinginan untuk melayani yang mungkin dari diri kita ada pengorbanan. Tapi kita tahu itu pengorbanan yang happy, pengorbanan yang menyenangkan, pengorbanan yang akan berharga untuk orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Itu tandanya. Ya sebelum kita ngomong yang lain Bapak Ibu. Coba lihat, di hidup Anda hubungan suami istri, ya dengan semua kesibukan masing-masing, waktu ketemu, waktu ngobrol bareng, di hati Anda tumbuh gak area ini? Aku mau melayani. Aku mau lakukan sesuatu buat dia. Nah ini adalah tanda bahwa seseorang sedang bertumbuh di dalam kerendahan hati. Tanda bahwa seseorang kerendahan hatinya, kesadaran tentang kerendahan hatinya itu hidup Bapak Ibu Saudara. Itu tanda pertamanya itu di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain kalau saya balik, kalau Anda hari ini gak punya tanda itu dalam hidup Anda, jangan-jangan kau merasa dirimu rendah hati. Tapi Anda tidak pernah benar-benar rendah hati. Nah kalau sesuatu ya, jangan-jangan Anda merasa diri Anda rendah hati, tapi sesungguhnya Anda tidak pernah benar-benar rendah hati. Karena kalau benar-benar pohonnya itu benar, kelihatan di tunasnya. Tunasnya apa? Tunas buahnya adalah dia punya keinginan berbagi. Dia punya keinginan melayani. Karena itu orang Kristen yang sudah 10 tahun, lebih dari 2 tahun, dia nggak punya keinginan untuk melayani. Dia nggak punya keinginan untuk berbagi. Dia nggak punya keinginan untuk minimal lakukan sesuatu yang bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Saudara, ada sesuatu yang salah tentang kekristenan. Karena mulai dari Tuhan datang sampai nanti masa yang akan datang, tanda bahwa kita bertumbuh dalam kerendahan hati adalah tiba-tiba di hati kita muncul sebuah conscious, sebuah kesadaran untuk kita melayani. Itu tandanya. Nah manifestasi keluarnya apa? Manifestasi keluarnya banyak banget Bapak Ibu Saudara. Manifestasi keluarnya adalah orang yang rendah hati di dalam dibangun. Maka dia akan tumbuh. Manifestasinya adalah helpful. Suka menolong. Suka membantu. Gitu Bapak Ibu Saudara. Di hatinya ada spirit mau tolong orang lain. Mau bantu. Mau memudahkan orang lain. Ingin membuat seseorang lebih mudah, lebih happy dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah manifestasinya apa? Dia menjadi orang yang tidak sensitif atau mudah tersinggung. Bisa dikoreksi, bisa mendengar orang lain. Tidak merasa diri paling benar atas segala sesuatu. Sehingga orang memberikan masukan dengan dia, semuanya diblok dengan semua bentengnya. Dan dia merasa aku yang paling benar. Begitu Anda ada di titik itu, ada sesuatu yang salah. Dengan pohon dan akarnya.
Kenapa? Karena kalau pohon dan akarnya itu benar, manifestasinya itu kelihatan. Dia nggak mudah tersinggung. Dia helpful, ya. Dia mau bertumbuh sama-sama, menyadari bahwa dagingnya itu punya kecenderungan yang jahat, gitu ya. Dia sadar bahwa aku ini punya kecenderungan yang jahat, sehingga menyediakan hidupku untuk dikoreksi. Itu tanda bahwa kesadaran tentang sebuah kerendahan hati yang harus tumbuh dalam hidupnya, itu ada di hatinya. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sederhana, ya. Menghargai orang lain bagi dia adalah sebuah kesempatan, ya, bukan tempat persaingan. Ya, pernah nggak ada yang lihat, wah orang berhasil, Anda merasa, oh ini sainganku ini, sesuatu yang salah yang terjadi di sana. Ya, justru ketika Anda punya kesempatan menghargai, oh itu kesempatan, bukan tempat untuk bersaing. Ya, orang yang nggak ketemu hatinya panas dengan hal begini, maka ada sesuatu yang salah dengan kesadarannya tentang kerendahan hati. Sebuah attitude dasar yang harus dibangun seseorang untuk dia tumbuh di hadapan Tuhan. Sudah nangkap sesuatu? Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah positive respon. Simpel ya. Yang pertama kerendahan hati. Yang kedua itu positive respon. Positive respon itu begini loh. Positive respon itu sedikit beda dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, suatu ketika Tuhan itu ketemu dengan wanita berzina. Dia ketemu dengan wanita berzina, semua orang ambil batu siap-siap mau lempar. Tuhan datang ke sana, dia lihat situasi yang ada, kemudian dia ngomong, barang siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, kamu lempar dia yang pertama. Nah, Anda tahu? Dari situasi itu akhirnya orang-orang mulai taruh batunya dan dia tak satu pun di antara mereka yang melempar. Kemudian perempuan ini tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana dengan engkau? Tuhan berkata, aku pun juga tidak akan melemparimu dengan batu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, waktu Tuhan berkata, barang siapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar wanita ini dengan batu. Pertanyaan saya adalah, apakah wanita ini benar? Wanita itu nggak benar, memang dia salah. Ya, memang dia ditemukan berzina. Jadi ini wanita yang punya dosa. Ini wanita yang memang salah. Ini wanita yang menurut kacamata umum dia harus dihukum hari itu. Tapi hari itu Tuhan memutuskan di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Dia dengan kasih karunia dia mengampuni dan ngajarin untuk seseorang tidak melakukan hal yang sama kembali. Ya, apa yang Yesus lakukan hari itu? Yang Yesus lakukan hari itu adalah Yesus tahu di tengah-tengah keburukan dari semua situasi yang ada. Dia coba menemukan satu dot potensi. Sesuatu yang positif yang dia bisa bangkitkan. Yang ada di hidup wanita ini. Dan itu adalah positif respon Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak, di dalam kehidupan kita ini juga sama. Seringkali kita ketemu dengan situasi yang menjengkelkan. Kita ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Kita ketemu keadaan yang tidak kita harapkan dan kita marah dengan semua itu. Dan memang orangnya salah. Atau memang situasinya betul-betul salah. Saat itu terjadi, ada manusia itu dua jenis. Jenis yang pertama adalah dia marah. Dia mengumbar emosinya. Dia marah dengan semua keadaan. Dia menempatkan dirinya playing victim. Menempatkan dirinya sebagai sebuah korban. Dan dia kejebak di sana dan membenarkan semua situasi itu untuk dirinya sendiri. Atau di sisi yang kedua, dia bisa melihat gini, iya ini salah situasinya. Seharusnya peristiwa ini gak gini. Peristiwa itu gak gitu. Tapi ya sudah, posisinya sudah terjadi. Saat posisinya sudah terjadi, maka dia belajar untuk melihat apa sisi positif dari semua situasi yang hari ini Tuhan izinkan terjadi. Hak positif apa yang bisa kutemukan untuk aku bisa melihat bahwa ada potensi yang luar biasa dari keadaan yang mungkin hari itu tidak sempurna. Saudara, itu positif respon. Ya, orang-orang begini adalah orang-orang yang bisa melihat sekelilingnya mungkin gak sesuai dengan keadaan. Tapi saat segala sesuatu gak sesuai dengan keadaan, dia bisa punya kemampuan untuk menemukan area-area di mana dia bisa melihatnya dari sisi yang positif bersama dengan Tuhan. Ya, titik ini adalah titik yang sederhana Bapak Ibu Saudara, tapi penting. Kenapa? Karena kalau seseorang gak membangun punya kapasitas atau attitude dalam hatinya untuk punya positif respon di dalam segala sesuatu yang dia hadapi, maka dia akan cenderung hidup dalam kemarahan. Dia akan cenderung tidak bisa mengampuni.
Dia akan cenderung selalu menyalahkan orang lain. Ya. Dia akan cenderung terjebak dengan berbagai macam situasi yang ujungnya adalah dia melihat dirinya adalah korban dari semua situasi yang ada. Saudara, dan yang rugi siapa? Yang rugi adalah dirinya sendiri. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Ya, berbeda ketika Anda melihatnya dari respon yang positif. Melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Tadi saya sempat cerita di awal, waktu saya di Tobelo, saya sempat ngomel, saudara. Saya sempat, aduh ini kok gak nyaman situasinya. Saya janji dengan orang, saya batalin semua. Dan orang yang janji dengan saya, pas hari besoknya itu akan berangkat ke Jakarta. Jadi ya udah akhirnya gak bisa ketemu Bapak Ibu Saudara. Karena geser hari yang bersangkutan sudah berangkat juga. Akhirnya kita batal dengan beberapa orang yang notabene penting sebetulnya gitu ya. Hari itu situasinya menjengkelkan. Tapi di tengah-tengah situasi yang menjengkelkan, saya berusaha untuk menemukan apa yang bisa dibangun dari keadaan ini. Apa yang bisa didapat, nilai positif apa yang ada dari situasi yang ada hari itu. Dan ketika seseorang ada dalam kondisi yang seperti ini, maka saudara, buahnya itu gak negatif. Ya. Tapi dia bisa melihat harapan, dia bisa mengasihi, bahkan dia bisa melepas harapan atas situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan hari itu terjadi bagi sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, ini nilai-nilai sederhana sekali lagi. Tapi ini penting. Membuat Anda berdiri sebagai seorang ayah. Bukan dikenal sebagai ayah menakutkan, yang menakutkan dan diktator untuk keluargamu. Membuat Anda berdiri sebagai seorang ibu atau istri bagi pasanganmu. Bukan istri atau ibu yang dikenal dengan semua kehebohannya, banyaknya kata-kata yang keluar penuh dengan kemarahan dan nyalain sana sini. Tapi dikenal sebagai seseorang yang seimbang dengan apa yang diinginkan. Dengan respon bijaksana saat sebuah situasi tidak sesuai harapan itu terjadi dalam hidup seseorang. Nah, hari ini bersyukur kalau kita punya area-area seperti ini. Ya, outputnya apa? Outputnya kita bisa melihat potensi dari kelemahan-kelemahan yang ada di sekeliling kita. Kacamata kita bisa melihat peluang di tengah-tengah situasi yang menjengkelkan yang hari itu terjadi di sekeliling kita. Ya, dan di titik itulah kita belajar sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu hari ini, hidup ini gak selalu Anda bisa atur. Ya, tapi saat situasi menyebalkan terjadi, bersyukurlah. Saat Anda ketemu dengan orang-orang menyebalkan, bersyukurlah. Saat Anda ketemu dengan orang-orang yang sulit, bersyukurlah. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu kenapa? Karena kalau Anda gak pernah ketemu orang yang menyebalkan, Anda gak pernah ketemu situasi yang menyebalkan, Anda gak pernah ketemu dengan keadaan-keadaan yang membuatmu sebel dengan semua situasi itu, maka jangan-jangan Andalah yang menyebalkan. Ngerti maksud saya? Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ketemu dengan orang yang menyebalkan, bersyukurlah. Kenapa? Itu tanda bahwa nilai Anda punya standar lebih tinggi daripada lingkunganmu. Itu tanda bahwa Anda punya grade yang lebih tinggi dari situasi itu. Tapi gak perlu hakimi mereka. Gak perlu berlebihan. Temukan nilai positifnya. Temukan potensinya yang ada di situ. Kalau kita gak pernah ketemu dengan itu semua, maka rasa-rasanya kita yang harus berubah. Jangan-jangan di mana-mana kita adalah orang yang menyebalkan buat orang-orang sekitar kita. Sudah nangkap sesuatu ya Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, positive respon. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sederhana. Yang ketiga itu semangat. Katakan bersama saya, semangat. Semangat. Ya, semangat itu beda dengan euforia. Euforia itu berangkat dari adrenalin seseorang. Ya, jadi ada orang motivator ya, ngajarin ayo jalan di atas bara api. Ya, Anda kan lihat di YouTube banyak tuh gitu ya. Jalan di atas bara api sambil berkata saya bisa, saya keren, saya mampu, saya bisa kalahkan keadaan. Suruh di atas bara api sambil jalan lari-lari. Wah, adrenalinnya dihidupkan sendiri ya. Dan seseorang tiba-tiba menyala-nyala, dia bersemangat untuk saat itu Bapak Ibu Saudara. Itu adalah semangat yang datang dari luar. Ya, yang kita menyebutnya sebagai euforianya itu sendiri. Tapi itu tidak akan pernah mengubah hidup kita. Kenapa? Karena perubahan itu terjadi bukan karena semangat dari luar. Semangat dari luar tidak akan pernah punya kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Semangat yang benar itu berangkat dari akar kata yang namanya antusias. Antusias itu dari dua kata. An dan theos. An itu artinya di dalam. Theos itu artinya Tuhan. Jadi kalau Anda berkata antusias, itu Anda sedang berkata Tuhan ada di dalam kamu. Ngerti ya? Jadi ketika Anda membangun semangat, mulainya bukan dari adrenalin,
Bukan dari euforia semata-mata. Tapi mulai dari sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada di dalam aku. Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku ini melakukan segala sesuatu dengan visi yang jelas, dengan mimpi yang jelas. Saat menghadapi tantangan aku gak boleh menyerah. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Saudara, orang-orang demikian saat diberkati, dia gak merasa dirinya somebody. Kenapa? Dia stabil aja. Kenapa? Karena semuanya dia tahu Tuhan ada di dalam aku yang mengerjakan ini semua. Sebaliknya, saat dia mengalami situasi yang sulit, saat dia sedang kepepet, kejebak berbagai macam keadaan yang tidak menyenangkan, dia juga tidak kehilangan harapan. Dia tidak menjadi kehilangan harapan. Kenapa? Dia tetap bisa tenang dan mengerti setiap situasi itu dan berkata, enggak, aku punya Tuhan yang ada dalam hidupku. Keadaan saat ini bisa tidak menguntungkan, tapi aku yakin ini problemnya cuma mataku aja yang belum melihat. Karena aku percaya Tuhan ada di dalam aku. Dan dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Untuk pekerjaanku, untuk familyku, untuk keluargaku. Dan untuk semua yang baik yang Tuhan rencanakan dalam hidupku. Pasti terjadi. Karena Tuhan ada dalam hidupku. Saudara, kasih tepuk tangan Tuhan kita. Itu entheos. Itu semangat entheos Bapak Ibu. Hari ini saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan. Janganlah bersemangat hanya karena kata-kata orang yang ada di sekitar Anda. Itu baik, itu menolong kita untuk Anda menemukan semangat yang ada di dalam, yaitu entheos. Tapi hiduplah bukan dari kata-kata orang. Hiduplah dengan semangat yang ada di dalam. Dan ini akan membuat karakter Anda tumbuh, attitude Anda, pohonnya itu tumbuh dengan pohon yang benar Bapak Ibu Saudara. Anda tidak akan mudah besar kepala waktu dipuji sedemikian rupa. Anda juga tidak mudah kecil hati waktu diremehkan orang atau diremehkan situasi ada segala. Buat Anda gak penting orang mau muji, orang mau ini, gak penting saudara. Dan saya belajar area ini. Oh ya saudara. Dan gak penting, kenapa? Karena yang terpenting adalah Tuhan di dalam kita. Dan kita tahu kita ini mau kemana. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Itu value Bapak Ibu saudara. Attitude yang dibangun di dalam. Outputnya apa? Outputnya adalah manifestasinya. Manifestasinya adalah Anda akan tampil tidak mudah menyerah menghadapi keadaan. Pernah gak ketemu dengan orang-orang yang gak pernah menyerah? Tadi pagi saya sempat share. Ya kita ini punya jemaat yang luar biasa dalam hal satu ini. Yaitu almarhum Ardi. Ardi itu luar biasa. Di kantor bisa sharing, kok kerjaanku lagi gini, hubungan kami lagi gini. Wah nangis, saya doain, kita ngobrol semua. Begitu keluar dari kantor, ya dia enggak, aku enggak akan nyerah. Ya, wah semangat, langsung pemuritan, langsung ketemu orang, langsung follow up sana sini apa semuanya. Sudah tahu kenapa? Karena entheos. Ada sesuatu yang menyala di hatinya. Tantangan boleh ada, situasi boleh ada. Tapi sesuatu yang ada dalam hatinya dia tahu Tuhan di dalam aku. Sehingga aku boleh mengalami situasi yang sulit. Tapi aku tidak akan menyerah. Karena Tuhan di dalam aku. Itu manifestasi yang keluar Bapak Ibu Saudara. Jadi coba sama-sama Anda lihat keluarga Anda. Anda lihat situasi circle di tengah-tengah keluarga Anda. Apakah di sana ada entheos? Manifestasinya adalah di sana ada orang-orang yang tidak menyerah. Manifestasi kedua apa? Di sana ada orang-orang yang mampu menemukan cara untuk dia bersuka cita. Ya, ada orang-orang yang punya masalah banyak, dibawa ke kerjaan, dibawa ke rumah, dibawa ke anak. Oh jadi anak gak ngerti apa-apa, dipukulin pantatnya, nakal kamu, begini, begitu, dan sebagainya. Karena kondisi kita sudah gak nyaman di rumah dan sebagainya, akhirnya masalah kebawa kemana-mana. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita kejebak bawa segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tapi orang-orang yang entheos, dia bisa menemukan cara untuk dia bisa bersuka cita. Masalah di perusahaan, udah tinggalin di perusahaan. Sampai ke rumah, ketemu anak-anak, waktunya family time. Dia tahu Tuhan di dalam aku. Dan kita akan fellowship, kita akan ngakak-ngakak, kita akan ketawa-ketawa, fellowship, wah happy dengan semuanya. Bukan karena kita lupakan, bukan karena kita tidak bertanggung jawab dengan masalah yang terjadi, bukan. Tapi karena kita percaya Tuhan di dalam kita. Sehingga lewat sonase situasi-situasi yang berbeda, kita bisa bermutasi untuk tetap bersuka cita. Karena dia ada di dalam kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah manifestasinya apa? Manifestasinya adalah dia akan punya sikap yang menyenangkan.
Ya, dia akan punya sikap yang menyenangkan. Pernah nggak Anda ketemu yang orang yang masalahnya banyak sekali, tapi ketemu saudara, waktu minum kopi, cerita-cerita, Anda bisa ngakak-ngakak dengan dia, ketawa-ketawa, seolah-olah dia nggak punya masalah apa-apa. Ya, seolah-olah Anda nggak punya masalah apa-apa juga ketika Anda melakukan itu. Ya, sikapnya bisa menyenangkan. Dia bisa jadi bapak, bahkan di tengah-tengah semua situasi yang hari itu tidak menguntungkan buat dia. Kenapa? Karena entheos, Tuhan di dalam kita. Nah, saya ini mau ajarin setiap jemaat sesuatu yang sederhana. Yuk Bapak Ibu, ya pertumbuhan Anda itu karena Anda betul-betul hadirkan Tuhan di hati Anda untuk segala situasi yang sedang kau hadapi dalam hidup ini. Dia hadir bukan hanya di gedung gereja. Izinkan dia hadir di meja kerjamu. Izinkan dia hadir di konflik rumah tanggamu. Izinkan dia hadir di kemarahan Anda. Izinkan dia hadir di hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup Anda. Izinkan dia hadir di sana. Menjadi entheos di dalam hidup Anda. Sudah nangkap sesuatu? Yang setuju katakan amin. Terakhir Bapak Ibu Saudara waktu saya habis. Terakhir adalah willingness. Kerelaan. Yang terakhir adalah kerelaan. Ya, seringkali kita belajar, kita ini kejebak dengan hitung-hitungan. Hari ini ayo sama-sama belajar ikhlas, Bapak Ibu Saudara. Kalimatnya mungkin lebih dalam kalimat ini ya, ikhlas. Ikhlas itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ikhlas itu membuat kita menemukan keadilan versi Tuhan dan versi kita. Itu ikhlas. Ya, hidup ini kadang-kadang yang terjadi nggak sesuai dengan harapan kita. Anda bisa merasa hidupmu nggak adil. Anda bisa merasa situasi tidak berpihak pada Anda. Anda bisa merasa kebodohan masa lalu kok terulang kembali dan situasinya nggak berpihak dan sebagainya terjadi dalam hidup kita. Saat itu terus tinggal di hati kita. Maka yang muncul adalah kemarahan. Yang muncul adalah menggerutu. Yang muncul adalah serangan balik Bapak Ibu Saudara. Ya. Serangan balik dihajar. Waktu Anda serangan balik, setelah Anda melakukan semua serangan balik, tetap Anda nggak puas. Kenapa? Karena cara untuk menyelesaikannya bukan dengan serangan balik. Cara menyelesaikannya bukan dengan balik marah. Cara menyelesaikannya bukan dengan meletakkan diri kita sebagai korban atau playing victim. Tapi cara menyelesaikannya adalah Anda harus punya hati yang ikhlas. Ya, hati yang ikhlas, sebuah kerelaan untuk Anda melepas apa yang Anda lepas. Walaupun itu gak enak, udah direlakan aja, dilepas. Dan itu luar biasa, saudara. Ikhlas itu membuat Anda melihat keadilan dari sudut pandang Tuhan. Ikhlas itu dengan kata lain, aku merilis dan aku serahkan ke tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berperkara untuk hidupku. Aku gak perlu bela, aku gak perlu marah, aku gak perlu gak puas dengan situasi ini, aku gak perlu konfrontasi untuk hal yang gak penting ini gitu ya. Dan Anda berkata enggak, aku belajar untuk ikhlas. Dan keikhlasan Anda diserahkan ke tangan Tuhan. Dengan kata lain Anda serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Dan berkata Tuhan ini urusanmu. Di mataku hari ini semuanya adil. Semuanya beres. Ya kenapa? Karena aku ikhlaskan di hadapan Tuhan. Selesai. Willingness, kerelaan. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang punya attitude ini dalam hidupnya. Anda akan hidup dengan happy. Anda akan hidup dengan damai sejahtera. Anda akan melihat berbagai macam bertubi-tubi masalah datang. Tapi Anda bisa stabil jalani. Karena karakter itu dibangun bukan dari casing luar. Tapi dari pohon dan akarnya. Dibangun nilainya. Kerendahan hati. Positive attitude. Ikhlas. Ya. Dan yang satu lagi adalah semangat entheos. Untuk kita bangun sengaja bersama dengan dia. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama. Sudah berkati hari ini, amin. Sudah, yuk sama-sama apa yang saya siarkan sederhana. Ya, saya berusaha untuk kasih poin-poin yang praktis, yang gak mikir terlalu jauh. Tapi Anda bisa mengingat dan melakukannya di dalam keseharian. Ya, izinkan manifestasi yang keluar dari sikap-sikap kita itu berbicara kepada diri kita sendiri. Untuk memberitahu, menjadi sebuah parameter. Sebetulnya pohonku ini sehat gak sih? Jadi gak perlu tunjukkan jari kita ke orang lain. Ya, tapi tunjukkan jari kita ke diri kita sendiri.
Waktu Anda merespon, setelah Anda merespon, Anda mulai sadari. Oh, kalau aku responnya kayak tadi, pohonku ini benar nggak? Pohonku ini akarnya dirawat dengan baik nggak? Kalau enggak, tumbuhkan keikhlasan. Tumbuhkan positif respon. Tumbuhkan kerendahan hati. Tumbuhkan entheos. Tuhan di dalam kita. Berjalan dengan waktu kita berubah. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang karakternya sempurna. Saya pun juga karakternya hancur-hancuran. Tapi yang ada adalah orang-orang yang sadar. Punya sinyal, warning untuk diri sendiri. Saat dirinya dalam kondisi yang tidak sempurna, dia cepat punya warning untuk berbalik arah ke tempat yang benar. Milikah itu dalam hidup Anda? Maka kita akan menang banyak untuk segala sesuatu. Amin ya.